Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Para asatidz, ustadzat rahimahumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri pondok pesantren modern Asy-Syifa Muhammadiyah Bejo yang sangat saya hormati. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah senantiasa melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat sehat dan kita dicukupkan oleh Allah sandang pangan. Tak ada yang kurang. Tidak seperti kakek-kakek kita. Ya. Dulu zaman penjajahan masih banyak yang waktu itu mungkin makannya tidak teratur. Ada yang makan cuma sehari sekali. Alhamdulillah kita semua di sini makan sehari 3 kali. Kalau saya makannya sehari 2 kali. Kalau pagi sarapan. Jadi kan sami gitu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dihindarkan oleh Allah dari musibah-musibah yang menakutkan, musibah bencana alam. Kita syukuri itu. Jadi kalau ada di tempat lain dapat musibah itu, kita berandai-andai. Andai naudzubillah musibah itu mengenai kita seperti apa. 2 pekan lalu, 20 November, ada gempa di Pangandaran, Tasikmalaya. 1 hari kemudian di Garut, tempat kelahiran ibu saya. Baru kemarin, ya, jam 5 sore. Bukan di Garut, kemarin mana? Di Cianjur, gitu. Di Cianjur. Sekarang di ini apa namanya? Di Garut. Masya Allah. Kita tidak pernah berpikir andai itu terjadi di tempat kita. Semuanya itu serba mungkin. Tapi kita berhidup kepada Allah, karena itu kita syukuri. Kita dihindarkan oleh Allah dari berbagai macam musibah. Alhamdulillah, pada hari ini senang sekali Pondok Pesantren Asy-Syifa bisa memulai kembali kajian wali syifa, kajian wali santri Asy-Syifa yang sempat terhenti. Ya. Dimulai itu 2 tahunan lalu saja. Ini sekarang sudah dimulai lagi. Ya.
Ya kebetulan memang saya ini sering isi di tempat pondok-pondok lain untuk ngaji wali santri. Kemarin di Nurul Ilmi, tanggal 15 yang akan datang, insya Allah saya ngisi di Sragen, Pondok Miftahul Huda. Nah, tempat lain saya isi kajian wali santri, di pondoknya sendiri malah kok enggak tuh gimana kan begitu. Ya mungkin ini akhirnya alhamdulillah karena masalah waktu juga kita bulan ini sudah kita mulai lagi untuk kajian wali santri. Insya Allah kita akan istiqomahkan jadi setiap bulan awal bulan gitu. Tanggal bulan pertama, kecuali mungkin besok Januari itu kebetulan 1 Januari itu Ahad ini mungkin kita undur saja jadi tanggal 8 gitu. 1 Januari saya khawatir malah nanti banyak liburan ya. Ya. Jadi ini kita akan mulai setiap sebulan sekali. Saya harapkan panjenengan semua Bapak Ibu wali santri ya, untuk bisa menghadirinya ini justru adalah hak panjenengan. Ya. Karena kita ini mendidik anak itu harus nyambung. Ada kerjasama antara orang tua dengan ustadz, antara keluarga di rumah dengan pondok dengan keluarga supaya nyambung, supaya mikro. Ya. Jadi kita panjenengan menyerahkan anak ke pesantren tidak seperti jenengan gandakno sepeda motor ke bengkel. Terserah bengkelnya, boten. Ya. Tapi ini harus apa? Ada kerjasama dari orang tua di dalam mendidik anak. Insya Allah jadi kan bisa hadir semua gitu. Yang akan datang gitu. Dan ini kita biasa disiplin waktu Pak Bu. Ya, saya memang biasa begitu disiplin. Karena itu jadwalnya 9.30 ya 9.30. Saya pernah ngisi kajian di satu tempat. Ya, daerah mana gitu. Saya jam 10. Jam 10 belum datang juga, hanya skrip. Ya sudah saya mulai. Saya minta kepada saya mulai. Karena Pak kita biasa disiplin. Jadi ini sudah kalau orang sudah disiplin waktu, ya insya Allah ke depan juga begitu. Ini tadi jam 9.30 ya sudah dimulai berapapun. Cuman ada berapa gelintir, ya silahkan. Saya kalau isi ibu Aisyah kan 50 ke atas. Itu biasa disiplin. Ya. Ngisi jam 2, jam 1 sudah ada di tempat. Bayangkan. Jadi Ibu Aisyah tuh ngenteni ustadz. Tapi kalau ngisi Ibu NA, ribet itu. Jam 4 isinya. Jam 4 itu belum pada datang. Akhirnya apa? Saya isi meskipun nggak ada orangnya. Ngomong sendiri. Ya. Jadi 4:30 baru pada nyampe. Mungkin berpikirnya kalau ibu-ibu NA itu umurnya masih panjang mungkin ya begitu ya. Kalau ibu-ibu saya kan tinggal menjelang maghrib gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Ya mohon maaf ini suguhannya itu ala kadarnya ya. Hanya roti itu pun mudah-mudahan cukup, kalau enggak ya yang terakhir ya aman ta'akhara fala umana. Keposigari orang umanan. Gitu ya. Jadi ini ke depan tolong ini kita disiplin ya untuk adakan kajian seperti ini. Penting ya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini kita mengadakan kajian di Masjid Al-Ahmari. Jadi kalau di sini kan enak bisa fokus. Kalau di Masjid Baitul Mutakin terlalu luas gitu. Nah ini nanti kita baca sih Pak Bu. Ini kan sampai jam 11. Ya. Saya kasih waktu setengah jam untuk kita tanya jawab gitu. Ya Bapak Ibu gitu. Ya kan harus bertanya, ini untuk keperluan panjenengan terserah. Jadi dengan mau masalah anak atau masalah memberi masukan ke pondok. Jadi permasalahan sekarang ditumpahkan di sini. Ya, jadi nggak usah di grup gitu ya. Nah, itu ada itu ya.
ada wali sati ikut pondok modern kok primitif, ada yang ini. Kok orang nganggo laundry waktu itu, akhirnya kita siapkan laundry begitu kan. Nah, begitu. Ya nggak apa-apa, kita saling memberi masukan, tapi untuk kebaikan semua di sini. Sekaligus juga di sini kita akan sampaikan bahwa pendaftaran untuk santri baru tahun pelajaran 2023-2024 ya. Terus kita sudah mulai. Alhamdulillah untuk putri sudah siap. Jangan khawatir, itu sudah ada 2 gedung masih kosong itu di belakang sana. Hanya dibuat untuk kantor. Di panitiane di motor ora dioleni ya, kayak semlaku. Ya, baik. Dilanjutkan. Baik. Bagaimana orang tua mendidik anak? Ini persoalan yang rasanya panjenengan. Didik anak itu gampang atau sulit? Bu, ibu saya tanya ibu. Gampang? Sulit nggih? Artinya kamu gampang saling gampang ngoten. Bu, Pak, didik anak itu sulit apa gampang, Pak? Susah. Kalau nggak susah, kenapa jenengan masukkan ke pondok, kan begitu? Didik aja di rumah. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. Ini masalah ini aja, ini jadi kendala orang tua se-Indonesia. Gini betul, Pak? Ya. Makanya kita bahas bagaimana orang tua mendidik anak. Dadah penguasa. Masya Allah, ini Pak Huda. Ini guru, ustadz melangkap wali santri. Monggo, jujur Pak, Bu. Bismillah. Alhamdulillah ini ustadz pakai seragam, sarungnya sama semua ya. Nah, itu sarung muktamar kemarin. Jadi kan derek muktamar, betul Pak, Bu? Betul, derek, alhamdulillah. Jadi anak-anak itu tidak mudah. Perlu ilmu. Ya. Jangankan nyun sewu panjenengan orang tua. Ada sebagian ustaz juga tidak mudah didik anak. Ya. Nah, karena itu mari kita bahas bersama-sama. Saya bukan merasa bahwa ya orang saya pintar, tidak. Sama juga saya dulu. Ya, mendidik anak itu tidak mudah. Karena itu ini orang tua yang hadir ini, nggak hadir ini mestinya nanti saya sampaikan nih. Berarti sudah gampang jadi anak. Gitu. Baik, Bapak Ibu. Ini biodata saya biar meyakinkan. Sehingga panjenengan percaya ya dengan apa yang akan saya sampaikan. Ini saya kelahirannya dari bahasa jadi kan sudah paham ya. Saya bukan asli Jepara. Saya dari Tangerang, Banten ya. Kalau bahasa Jawa saya masih kurang percaya diri, khawatir salah untuk mengucapkan matur nuwun dengan kula nuwun. Kemudian pendidikan saya mondok di 2 pesantren, ya termasuk pesantren yang besar. Pertama di Takhasus As-Salam yang dekat UMS itu, kemudian di Al-Mukmin Meruki. Ya. Setelah itu saya melanjutkan S1 di Solo. Itu saya ngambil teknik sipil itu, pokoknya saya ingin di Solo begitu aja. Nah, terus saya ketemu teknik sipil. Teknik sipil mungkin nggak, jadi kan mungkin nggak percaya, kok saya teknik sipil, kok saya juga nggak percaya. Saya masih nggak percaya, saya kok dari teknik sipil gitu nggak percaya begitu. Kemudian saya melanjutkan Magister Pemikiran Islam di Solo dan sekarang masih proses ya untuk menyelesaikan disertasi. Tadinya nggak mau saya lanjutkan. Males aku. Gopoh. Tapi kemudian teman-teman mendukung. Malah saya harus dilanjutkan. Ya sudah, saya lanjutkan.
Mohon doanya supaya selesai Bapak Ibu nggih. Kemudian aktivitas saya, ya saya pengasuh pondok di Majelis Tarjih juga PDM Jepara, kemudian Dewan Pengawas Syariah BMT dan dulu trainer Islamic Parenting. Saya sebelum mandito istilahnya kan di sini, artinya menjadi mudir di pondok tahun 2014 itu saya keliling ya ke berbagai daerah untuk ngisi tentang masalah parenting dengan buku pertama saya Agar Anak Menjadi Soleh. Ya, untuk keduanya belum, ini sebagai buktinya ya. Di pertama di Jepara, kemudian di Purwodadi, ini di Medan, ya. Kemudian di Riau, di contoh-contohnya saja, masih di Riau juga, ya. Kemudian di Riau, di Jawa Barat Ciamis, di Madura, di Lampung, ini di TV Lampung, ya. Kemudian di TV-mu pernah juga, tapi yang sebelah kanan jangan dilihat ya. Karena itu sebagai bukti saja, kita kan berjauhan yang penting gitu ya. Ini beberapa apa namanya dokumentasi. Baik Bapak Ibu, ambilkan Al-Quran. Okay. Sebelum saya lanjutkan tentang materi berikutnya, Bismillah. Yang pertama, Bapak Ibu, bersyukurlah Bapak Ibu ini termasuk manusia hamba Allah yang diberi amanah, diberikan karunia, sehingga panjenengan punya anak. Syukuri itu, Pak. Betapa banyak orang-orang yang sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun, tidak dikaruniai putra atau putri. Jadi yang pertama, anak itu disyukuri dulu Bapak Ibu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya udah hampir 90 tahun. Istrinya juga sudah sepuh. Tapi Nabi Ibrahim selalu berdoa. Sejak mulai dari setelah nikah umur 20 tahun, baru 70 tahun menunggu. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Usia yang mungkin dalam pandangan medis, ikhtiari, manusiawi, sulit untuk mendapatkan anak, akhirnya mendapatkan. Wa basyarnahu bi gulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi. Aku beri kabar gembira wahai Ibrahim dengan kehadiran anak yang lembut, yaitu lahirlah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kelahiran anak dikatakan basyarna, kabar gembira. Artinya Bapak Ibu, anak yang lahir ya dari rahim istri panjenengan ibu-ibu ini sesungguhnya itu adalah karunia, kabar gembira. Apapun kondisinya, apapun jenis kelaminnya, itu harus dengan senang hati, dengan gembira, jangan dengan keluhan. Loh, kenapa? Orang-orang Arab jahiliyah itu ketika mendapatkan lahir anaknya, dikasih tahu anaknya perempuan, langsung merah padam, malu. Karena bagi orang Arab jahiliyah punya anak perempuan itu sama saja dengan aib. Akhirnya dia berusaha untuk menutupi aibnya sampai dikubur hidupnya. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan. Mau anak perempuan, laki-laki semuanya harus disambut dengan gembira, jangan dibeda-bedakan. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan itu jane-jane, jujur wae. Seneng anak lanang apa wedok? Lanang. Ibu-ibu, seneng anak lanang apa wedok? Kalau jenengan sudah sepuh, orang tua sudah sepuh, biasanya yang dekat dengan orang tua itu anak lanang apa anak wedok? Anak wedok.
Anak lanang layu ning Kalimantan ning gede-gede. Ya. Anake lanang apa wedok? Lanang. Dhuwur. Anake lanang apa wedok? Wedok. Lemes. Gak boleh. Bahkan Nabi memberikan keutamaan kepada orang tua yang diberi anak perempuan. Kata Nabi, kalau ada orang tua diberi anak 2 perempuan, kemudian dia didik dengan baik, sehingga menjadi solehah, Allah langsung kasih janji surga kepada orang tua. Ya Rasulullah, gimana kalau anaknya 1 perempuan? Ya sama juga. Tapi Nabi tidak menyebutkan ini anak lanang. Alhamdulillah. Andaikan terima itu Bapak Ibu, mau perempuan anak laki-laki sama, karena perempuan dan laki-laki sama kelebihan. Bahkan Nabi memberikan keutamaan ke orang tua yang mendapat anak perempuan, dijamin surga. Dan itu tidak diberikan kepada laki-laki. Kenapa? Karena ngurus ngurus anak lanang karo itu abot gitu. Wedok mesti. Iya sahabatan. Ngurusin wis head barang ya dan lain sebagainya. Apa namanya kalau anak perempuan, wah, sering keluar sama laki-laki, wah itu tambah berat sekali. Masya Allah. Syukuri. Karena itu nih saya awal ini, syukuri anak apapun yang diberikan Allah kepada kita. Ada orang tua, anak papat, lanang kabeh yang istrinya. Saya tanya sama bapaknya, dengan kalau punya anak ke depan inginnya lanang, aku ya lanang. Nah ibunya tanya, jadi kan ya wedok, pengen anak wedok, nek dulu anak wedok seneng Raneni, seneng banget. Ada lagi anaknya papat wedok kabeh, ya. Terus dia pikir, pengen dia anak lanang ya ngono. Titip andu anak lanang seneng. Dia anak wedok, kemudian punya anak putune ya wedok meneh. Wedok, kapan duwe putu lanang? Ini penting Bapak Ibu, terima, syukur dengan baik. Pertama, jangan dibeda-bedakan. Syukuri itu apa yang Allah berikan. Apapun itu. Sampai bukan hanya masalah jenis kelamin Bapak Ibu, saya sampaikan nih, saya tekankan ini. Bahkan kita kalau na'udzubillah min dzalik, ya pokoknya diberi anak. Ya, kita tetap berlindung seperti tapi kalau Allah mentakdirkan kita diberi anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, disabilitas, anak berkebutuhan khusus, itu pun harus diterima dengan ridho bahwa ini adalah ciptaan Allah. Ingat, tidak ada produk Allah yang dianggap gagal. Saya ulangi, tidak ada produk ciptaan Allah yang dianggap gagal. Kalau produk manusia ada yang dianggap gagal. Jepang, Toyota mengeluarkan kendaraan dianggap gagal. Itu ada. Ada sepeda motor yang dianggap gagal. Kemudian ditarik lagi. Ada mobil yang dianggap ditarik lagi. Tapi namanya Allah menciptakan manusia. Bagaimanapun kondisinya. Tidak ada istilah, ini anak yang gagal. Semuanya itu akan ada hikmah di balik itu. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya itu saja. Jadi jenengan kok keren kenapa niku Pak? Santai iki Pak. Nah, makanya pertama apa? Syukuri anak itu. Bagaimanapun kondisinya. Siapa yang nonton Piala Dunia pembukaan di Qatar? Siapa yang menjadi ikon di sana kan ada siapa nama itu? Al-Ghani.
Nun sewu ya. Yang bawahnya tidak, anggota batang bawah itu tidak terlihat sama sekali. Yang hanya atas. Kemudian ketika ibunya itu ketika mengandung, kata dokter kandungan, ini anak kan bisa apa istilahnya tuh? Dilihat di komputer apa namanya? USG itu. Wah ini kata dokternya ini tidak ada yang sesuatu yang tidak seperti yang lain. Berkebutuhan khusus artinya kebutuhan anggota yang bawah itu tidak sempurna. Monggo ini terserah apakah mau digugurkan atau dilanjutkan. Dilanjut. Betul Pak, dilanjut. Tapi karena dia menerima dengan baik, di balik kekurangan, tapi orang tuanya terus mendidik bagaimana membesarkan ini dan menjadi orang yang luar biasa, usia remaja sudah kaya raya dan bahkan menjadi icon. Dan tidak ada produk Allah yang gagal. Saya ceritakan lagi, ini fakta nyata. Orang tua, orang Kudus, Mujobo. Kebetulan dia itu lulusan Gontor. Bapak saya juga lulusan Gontor. Saya bawa buku-buku bapak saya ketika sekolah di Gontor, mondok di Gontor. Ternyata ada nama ini. Bapak ini. Loh ini. Setelah saya ketemu, jadi kan dulu di Gontor, ya, barengan dengan bapak saya. Bapak ini mubalek, orang baik. Ibunya juga orang baik. Anak pertama lahir laki-laki. Berkebutuhan khusus. Anak pertama. Down syndrome. Ngertos nih Bapak Ibu. Dia berdoa, ya Allah. 3 tahun kemudian lahir anak perempuan. Masya Allah. Allah takdirkan sama juga. Seperti yang anak pertama perempuan. Sampai dia tuh hampir putus asa. Ya Allah, dosa apa ini? Padahal dia tuh seorang ustadz, seorang mubalik. Balik juga, lulusan Gontor. Kemudian dia ngambil pelajaran. Ada tetangganya yang seorang ayah, saya punya anak 5. Tunanetra semua. Akhirnya ayah ini bunuh diri. Tapi dari situ dia, wah, naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Tetap ini 2 anak saya rawat, saya ini adalah amanah. Bayangkan Bapak. Apalagi ibunya, Masya Allah. Bagaimana bayangkan, hampir dia setelah menikah itu berumah tangga, setelah punya anak, tidak pernah merasakan kenikmatan duniawi, melencar ke mana. Ya 2 anak menjaga betapa. 2 anak berkebutuhan khusus. 3 tahun kemudian, Allah ganti kesabaran seorang ibu dengan 2 anak yang berkebutuhan khusus. Kesabaran seorang ayah yang terus mendidik anak yang ketiga, ganteng, sehat, lahir batin, sekolah ranking terus, anak ayo pinter, nurut, kemudian dipondokkan, mondok, setelah mondok, ya sekolah di Mahib, kemudian mondok di Solo, kemudian kuliah di Libya, akhirnya menjadi ustadz terkenal, namanya Ustadz Umar Mita. Monggo jenengan buka YouTube Umar Mita, Ustadz Umar Mita. Dan dia sering menceritakan ini dan tidak mau dia cerita. Kebetulan saya juga dekat, ya. Keluarga saya sering ke rumahnya, anak saya dia sering main ke rumahnya, ibunya itu jaga penyayang. Wah, begitu sabar, Pak. Akhirnya apa? Allah kasih hadiah, ya. 2 anak yang berkebutuhan khusus diganti dengan anak yang ketiga yang luar. Jadi Bapak Ibu syukuri. Bagaimanapun anak. Wah, anakku kok gendeng, jangan kata gendeng. Tidak ada istilah kata gendeng. Anak itu kalau akan dididik dengan insya Allah menjadi baik. Ada anak ketika SD-nya itu
nggak naik 2 kali. Masuk MTs juga sama, keseret-seret, tapi kemudian dia mondok dan sekarang menjadi ustadz itu ada. Hafalannya bagus ya. Ini anak panjenengan kok ora ranking. Nah, jangan dimarahin ya. Kalau untuk sekedar memberikan motivasi terserah. Jangan panjenengan kemudian merasa sedih dengan anak yang mungkin ada. Ini yang pertama. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, Allah berfirman di dalam surah Yasin ayat 12. Jenengan kalau malam Jumat itu baca Yasin maka baca surat Al-Kahfi. Bu, Al-Kahfi ini karena yang disunahkan adalah membaca surat Al-Kahfi. Tapi ini surat Yasin mari kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Judulnya jejak kehidupan. Inna sesungguhnya kamilah nahnu nuhyil mauta menghidupkan orang mati. Ya. Jadi semua kita itu akan mati. Kemudian tiupan yang pertama oleh malaikat Israfil terjadi kiamat. Dan semua yang hidup ketika akhir zaman semua akan mati. Kemudian tiupan kedua semua manusia dibangkitkan. Wa nahnu nuhyil mauta. Kami hidupkan kembali orang-orang yang mati itu. Kemudian apa kata Allah? Wa naktubu ma qaddamu. Allah kami kemudian mencatat apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Sholatnya, baik perbuatan yang baik atau buruk, semua dicatat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik sekecil apapun, pasti akan dicatat dan mendapatkan hasilnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan perbuatan yang buruk sekecil apapun itu akan dicatat. Omongan jenengan dicatat. Kalau baik, ya. Hati ini terdetik. Kok mobil kok iku kreditan. Nah, itu dicatat semua ya. Ya. Omongan catat ini masa. Sholat kita, ibadah kita semua dicatat oleh Allah. Bukan hanya amalan. Lah ini wa asarohum dan jejak di dalam terjemahan Departemen Agama disebutkan dan kami mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya Bapak Ibu, yang akan dijadikan bahan timbangan nanti di akhirat bukan hanya sholat, bukan hanya puasa kita, bukan hanya bacaan Quran kita, tetapi jejak-jejak amalan yang kita tinggalkan di dunia itu akan dicatat. Meskipun kita sudah meninggal. Kalau kita meninggalkan jejak kebaikan, kebaikan kita kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian kita sebut meninggal, maka kebaikannya, pahalanya akan terus mengalir. Demikian juga kalau kita meninggalkan jejak keburukan, dan jejak keburukan itu ditiru orang-orang lain, sama juga ketika kita meninggal, meskipun kita sudah meninggal tidak ngapa-ngapain karena kita meninggalkan jejak keburukan, ditiru orang lain, menambah dosa bagi kita. Na'udzubillah. Apa itu jejak kebaikan? Selanjutnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salah. Ya, saya akan merangkanya pelan-pelan karena ini tidak akan berlangsung terus. Jadi kalau dengan ketinggalan satu apa istilahnya itu episode, ya nanti sulit ya nggak nyambung dengan episode berikutnya. Ini hadis riwayat Muslim yang sering kita dengar, hadis yang populer. Idza mata ibnu Adam, jika manusia sudah meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputuslah pahala amalnya.
Ketika masih hidup dia rajin puasa Ramadan, puasa sunnah, ya. Kalau sudah meninggal terputuslah pahala puasa Ramadan, puasa Senin Kamis. Ketika masih hidup dia rajin sholat tahajud qiyamul lail, tiap malam qiyamul lail. Kalau sudah meninggal terputuslah pahala qiyamul lail. Ketika masih hidup dia rajin baca Quran, 1 hari 1 juz. Pak, dengan sehari berapa juz, Pak? 1 juz itu berapa minggu, Pak? 1 tahun dengan berapa hatam, berapa kali, Pak? Ibu-ibu, apa meneh nonton TV sinetron terus. Alhamdulillah TV analog. Innalillahi. Ada baiknya itu. Susah gitu. Wah, piye, Pak. Alhamdulillah di rumah saya itu TV tapi nggak disetel, udah lama saya. Saya udah belasan tahun nggak nonton TV. Ya. Hanya untuk pajangan saja. Nah. Dan, Pak Heri 2 TV kan ngono iku. Oh, TV kurade kere banget Pak Heri kan ngono iku. Ora mini usono lah. Meskipun TV sing gede kae lho. Ya. 1 hari 1 juz. Kalau sudah meninggal, terputus. Illa min salas. Wah, saking semangatnya. Kecuali 3 perkara, Bapak Ibu. Meskipun kita sudah meninggal, 3 perkara ini akan mengalir terus memberikan. Nek corone tabungan memberikan deposito terus mengalirkan. Inilah yang dimaksud dengan asarohum. Jejak bekas-bekas yang kita tinggalkan yang baik ya ini. Bapak Ibu, kita masuk surga kita tidak cukup dengan amalan yang tadi saja. Ini yang penting. Bikin selalu kebaikan terus. Sehingga kita nanti akan ditimbang. Wa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Kalau timbangannya besar, lebih berat kebaikannya, maka dia akan dalam kehidupan di surga yang diridhoi oleh Allah. Wa man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangannya ringan, kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya, maka dia akan masuk neraka hawiyah, na'udzubillah. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah. Ada sebagian jenengan punya kelebihan harta untuk masjid, untuk pesantren, masjid ini ya. Kemudian digunakan untuk sholat, untuk taklim, yang mewakafkan tanah ini meskipun sudah meninggal, apalagi masih hidup, kemudian dia memakmurkan ini, akan dikirim pahalanya kepada yang sudah mewakafkan tanah. Yang sudah memberikan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren meskipun sudah meninggal terus akan mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Panjenengan di kampung ngajari anak-anak TPQ sehingga yang tidak bisa baca mulai saja bisa baca Quran. Kemudian anak yang jenengan didik diajar baca Quran, anak itu baca Quran, pahalanya anak itu baca Quran diberikan kepada sang guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran. Para asatid, ustazat yang ngajar di sini untuk mendidik anak-anak panjenengan sehingga bisa baca Quran, bisa tahfidz, bisa ibadah dan lain sebagainya. Ustadz-ustadz ini sudah meninggal semua dan saya yang terakhir yang meninggal. Amin. Itu juga akan mendapatkan kiriman Allah. Awaladin solehin yadullah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tersebut atau bapak atau ibunya. Jenengan masukkan anak ke sini supaya anak jenengan menjadi anak soleh. Ya, kemudian jenengan meninggal 30 tahun lagi ya. 40 tahun lagi. Amin. Amin. Ya. Saya ingin khusus Fatimah mendoa ya. Saya nggak punya minta ya Allah berikan umur saya yang panjang 100 tahun nggak mau, saya nggak pernah doa begitu. Pokoknya saya ingin khusus Fatimah mendoa. Capek. Ya.
Ya, saya nggak pernah minta umur panjang, Kak. Ya, betul. Saya minta husnul khotimah. Nah, anak soleh, kita orang tua sudah meninggal karena kita mendidik dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita masuk ke pesantren. Anaknya tiap sholat berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa hamba, ampuni dosa ayah ibu hamba, dan sayangilah kedunyanya sebagaimana ketika mereka menyayangi, mendidikku, merawatku sejak kecil. Masya Allah. Tapi yang bisa mendoakan hanya anak soleh. Wahai orang soleh, penggiane pun kayak botol. Ono ini perapatan, ratau jamaah, ratau ngaji. Apa tuh mau katanya ngono ya? Apa kepikir dua orang dengan meninggal badane akeh, ya 7 hari meninggal gebrak beca di bagian. Ono kan? Nah, 3 amalan ini, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, disimpulkan 3-tiganya ada di pondok pesantren. Amin Allahumma. Sedekah jariah untuk bangunan semua fasilitas, ilmu yang bermanfaat, ilmu para ustadz-ustadzah, bermanfaat, waladun soleh. Jadi dengan kirimkan anak panjenengan ini ke sini supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan, mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama selain memberikan pendidikan sehingga anaknya mempunyai adab akhlak yang baik. Jadi pemberian utama bukan harta, bukan diberi sawah, tanah yang banyak. Enggak. Insya Allah. Di kampung saya dulu, saya masih kecil. Ada orang paling kaya di kampung saya, mungkin satu kecamatan. Namanya Haji Salman. Sawah wakih. Saya nggak tahu apa benar infonya, kalau dia sudah terlalu banyak, dia nggak boleh beli sawah lagi. Kan? Ratusan hektar saya itu. Haji Salman. Ada itu. Saya masih ingat. Wah, kalau nunggu Haji Salman, semua sawah ya. Di kampung itu wong paling suki sawah kayak gitu. Ada banyak sekali sawahnya. Anaknya 7, Pak, Bu. Apa 7 apa 8 saya lupa. Betul itu. 7. Masya Allah, Pak, 7. Ada beberapa anak itu sampai dia akhirnya nggak punya rumah sama sekali. Hanya satu anaknya yang memang secara duniawi masih berjalan karena dia seorang dokter, yang lainnya. Nah, kalau keluar, padahal sawahnya, Pak. Ya. Betul kata Nabi, tidak ada yang pemberian orang tua yang terbaik selain orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan akhlak yang baik dan menjadi anak yang soleh. Ini terjadi. Saya punya teman, saya nih, ya. Kalau dulu kan mungkin disebut harta 7 turunan, jarang sekarang ya. 2 turunan aja sulit kan? Habis. Gini betul Pak, Bu. Jadi kan Pirsani di kampung Panjenengan. Ada orang yang sugih banget karena dia tidak bisa mendidik anaknya, akhirnya hartanya habis gitu kan Pak? Ada nggak? Ada. Ada. Karena tidak diberikan ilmu, yang diberikan ya udah saya tinggalkan harta yang banyak. Akhirnya dia tidak bisa menjaganya. Karena betullah kata Imam Ali, kelebihan ilmu dengan harta apa? Al ilmu yahfaduka. Ilmu akan menjagamu, wal mal. Sementara harta kamu yang akan menjaganya. Alhamdulillah Pak Bu, anak dengan diberikan ilmu apalagi di persaudaraan itu akan menjaga. Ya. Saya ingat dulu ketika saya kuliah, ini saya sampaikan. Ada orang yang paling kaya di situ. Tahun 90-an saya kuliah, jadi 30 tahun yang lalu. Ya. Kan yang lain ada sepeda motor. Jarang sepeda motor waktu itu.
Zaman kuliah dulu di negeri itu kan memang di UNS saya dulu itu kan SPP-nya cuma 120.000. Rendah sekali ya. Dan setiap orang bisa orang tua yang bagaimanapun itu secara ekonomi masih bisa menyekolahkan anaknya, memuliakan anak. Ya. Saya naik GL Pro, gojot langsung Proton, sepeda hotel maksudnya. Ada teman saya itu satu angkatan, kalau ke kampus itu bawa mobil, dia punya pengawal 2 di belakang. Di sampingnya itu ada seorang cewek yang cantik, temennya juga. Kenapa? Oh, karena bapaknya Dandim, komandan Kodim. Tingkat apa berarti? Kabupaten Solo. Orang Kodim. Kolonel apa letkol itu kalau Kodim? Komandan Kodim. Jadi kalau dia seringnya itu, ya itu, kalau mengerjakan ada tugas, kuliah dikerjakan sama orang lain, gambar, nyuruh orang lain, ya. Adanya hura-hura, Masya Allah. Nggak sampai selesai, Pak, ternyata. Setelah 30 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ya, ada cerita teman. Ini namanya si ini, namanya Anu. Sekarang kok nggak pernah aktif, di Facebook nggak aktif, di grup juga nggak mau. Jadi ada teman waktu itu ada pelatihan di sebuah hotel. Maaf, bukan berarti saya merendahkan profesi ya. Jadi ternyata di Korea dia sedang mengantarkan orang ngojek, Pak. Dan ini terjadi. Anaknya ketol ya. Anaknya Dandim, komandan Kodim. Seperti itu, Masya Allah. Ya saya tidak melihat dari situ. Artinya ini ilmu itu penting. Ya. Ilmu itu penting. Apalagi ilmu pesantren itu. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu mungkin zaman saya kecil, orang tua itu ya selalu ngajari anaknya. Nah, kalau sudah besar jadi apa? Jadi dokter kan namanya. Jadi apa? Dokter. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan isi nama wih. Terus ketinggalan jangan itu. Ya. Kalau sudah gede jadi dokter. Oh no. Kalau sudah gede jadi ustadz ya. Sudah ketinggalan zaman Bapak Ibu. Ini yang paling penting tadi. Anak soleh. Kenapa? Allah berjanji Bapak Ibu. Jadi kan tentunya punya anak kan bukan hanya untuk di dunia, gitu betul. Kalau jenengan yang sudah sepuh pensiun, kalau pas setiap tahun Lebaran anaknya 7 misalnya, ada yang merantau di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ya, mesti yang diharapkan apa? Bisa kumpul, gitu kan? Minimal setahun sekali, gitu betul. Itu mesti senang itu orang tua. Mana aku sih kono urung teko iki lagi ning pendalanan. Anak itu siji ora moro itu sedih itu Bang tua meneh. Takon sama orang-orang mbah-mbah itu. Kenapa? Dia ingin minimal setahun sekali bisa kumpul meskipun di sini hanya sehari pun itu sudah senang banget. Makanya orang-orang yang mudik dibela-belain ya. Wah, ada yang naik sepeda motor dari Jakarta, dan kenapa? Ingin ketemu, ingin menyenangkan orang tua. Bapak Ibu itu hanya di dunia. Kalau kita punya anak yang soleh, bukan hanya di dunia. Allah berjanji di dalam surah At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Dengan beriman, dengan aktif jamaah, dengan sholat, ya, puasa dan sebagainya, anak jenengan yang melu putunya ya melu, ya sedengan. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum.
kami hubungkan, pertemukan anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang akan dikerjakan. Silahkan buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan apa maknanya ini dipertemukan. Artinya orang beriman bersama anak cucunya akan dipertemukan di surga yang sama. Di tempat surga yang sama. Kalau surga bertingkat-tingkat, misalnya panjenengan ada di tingkat yang tertinggi di Jannatul Firdaus, sementaranya ada di tingkat yang satu yang rendah, maka anaknya akan dipertemukan. Wis melu Pak ampun. Ya. Atau kebalikan, karena anak lebih soleh dari bapaknya, anaknya di Jannatul Firdaus, jenengan di tingkat satu, jenengan akan melu brono ke Firdaus. Bukan anaknya turun ke bawah, bukan, di tingkat atas. Itu terjemahannya seperti itu. Meskipun amal jenengan itu nggak sampai, meskipun amal anak jenengan nggak sampai seperti itu, Allah akan mempertemukan kumpul semua. Karena itu dalam hadis diterangkan, ketika bagaimana proses orang meninggal, kemudian ruhnya terpisah dari jasadnya. Ya. Kemudian di sana, setelah ditunjukkan karena dia orang baik, para malaikat di langit sudah kenal dengan makhluk ini, dengan mayat ini. Oh, ini orang yang baik, harum semerbak amalannya. Kemudian ditampakkan, itu loh tempatmu nanti di surga. Apa kata orang ini? Ya Allah, segeralah aku pertemukan dengan keluargaku. Sing dipikir keluarganya anak. Bapak Ibu ini. Ya. Maka itu kenapa kita perlu punya mendidik anaknya. Ya. Selanjutnya saya tambahkan Bapak Ibu. Salah satu keutamaan kita itu memiliki anak soleh. Di dalam hadis yang diwakilkan oleh Imam Ahmad disebutkan, turfa'ul mayyitu darajatahu hatta yadkhulal jannah. Seorang mayit yang baru saja meninggal, kemudian diangkat derajatnya sehingga dia masuk surga. Diangkat derajat. Artinya apa? Nah, diangkat derajatnya sehingga masuk surga. Berarti sebenarnya bapak ini, ibu ini, tempatnya bukan surga. Mungkin amalannya kurang. Ya. Tapi diangkat derajatnya. Sampai orang ini itu kaget. Annalihada. Amalan apa yang saya lakukan kok saya bisa masuk surga? Dan dia merasa nggak percaya diri. Aku kata tempat orang di surga ini. Wah, aku ditempatkan di surga yang tempat yang indah. Apa? Yuqalu li hadzal rajul, dikatakanlah kepada ayah ini, kenapa dia masuk surga? Bukan karena amalannya. Karena amalannya saja tidak bisa mencukupi dia untuk masuk surga. Apa kata Nabi? Di dalam hadis, listighfari wala laka. Itu karena anakmu selalu memohonkan ampunan untukmu. Kamu itu ya sholat, ya puasa, tapi kakek dosa. Nah dosamu sudah terus ditutupi oleh anakmu yang selalu berdoa, Rabbi firli walidayya. Setiap habis sholat berdoa, Rabbi firli walidayya. Dosa orang tuanya itu akhirnya kurang. Lah itulah. Jadi disitulah. Ya. Jadi jangan tetap semangat ya, dan sungguh-sungguh di dalam mendidik anak sehingga anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau yang putranya sekarang kelas 9, ini saya sampaikan. Jangan berpikir cukup SMP saja. Konek pas SMA-nya tak sekolahkan lain di rumah wae. Nanggung Pak. Sisan. Karena kalau hanya tingkat SMP, dia nggak mondok. Waduh, saya ngeri Pak. Akhirnya jangan masalah hafalan sholat, tiga karuan dan lain sebagainya. Ini banyak kejadian. Karena itu yang anak kelas 9 tetap untuk bisa melanjutkan di SMA. Ya, ada waktu
25 menit. Monggo, ini saya siapkan. Ini sudah saya jam misi. Ini saya panjenengan yang bertanya saya persilahkan. Tanya bagaimana mendidik anak, ada masalah apa silahkan kita pertanyakan atau hal-hal yang akan jenengan sampaikan untuk perbaikan bagaimana kita pengelolaan pondok ini. Monggo, saya persilahkan. Himbau kepada Bapak sekalian, bagi yang ingin bertanya atas apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Eri tadi, kami persilahkan untuk dijawab pertanyaan. Monggo Bapak Eri. Monggo Pak silahkan berdiri. Nama dari sebutkan nama jenengan dan wali santri siapa dan setelah itu lanjutkan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum